Baik, selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan semua ya, saya akan mencoba memberikan solusi ya terhadap masalah yang baru saja terjadi hari ini ya, yang terbuat sejak kemarin sebetulnya 26 Agustus 2022 terkait permasalahan di permasalahan untuk akses ya di ISP ya, Internet Service Provider. Beberapa masih bisa mengakses website ya Bonesa maupun yang Seribu Bonesa, tapi beberapa yang lain tidak bisa mengaksesnya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena apabila urbanesa.com itu tidak bisa diakses, maka semua software otomatis yang mengikat ke Urbanesa tidak dapat di running ya, tidak dapat dijalankan. Ini seperti ini. Jadi ketika saya coba akses hasilnya seperti ini. Ya, saya tidak tahu kenapa alasannya. Pakai SPD di sini. Ya ini sejak 2020 sampai sekarang baru hari ini yang terjadi ya. Saya tidak tahu ada hal apa yang menyebabkan website ini tidak bisa diakses. Tapi sebetulnya website ini masih berjalan ya. Ketika saya coba kontak dengan hosting providernya, menjelaskan ada masalah di ISP, Internet Service Provider yang mengizinkan untuk mengakses website ini. Saya tidak tahu kenapa masalahnya, tapi ternyata kalau kita menggunakan jaringan yang lain itu bisa ya, ada bisa dan tidak. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan ya, kita akan semua menemukan masalah yang serupa seperti ini sehingga menyebabkan semua software ya, baik itu Language maupun yang lain gitu ya, misalnya OpenSCAD tidak dapat diakses ya, atau misalnya nanti menutup sendiri begitu karena ternyata tidak dapat diakses ya situs bonesa.com. Jadi semua software tergantung pada situs tersebut ya. Kalau Bapak Ibu tidak dapat mengakses kalau misalnya ada crash gitu ya, maka software yang lain akan terdampak gitu. Nah, contoh ya. Jadi menutup secara otomatis ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan salah satu caranya yaitu menambahkan aplikasi VPN. Saya tidak akan terlalu menjelaskan mengenai apa itu VPN begitu. Ya, di sini ada link vpnkit.net. Bapak Ibu tinggal browsing aja, di searching di Google VPN Kit, pasti download itu akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini download file ini, download VPN client plus VPN Kit client plugin. Jadi termasuk plugin-pluginnya dan software namanya Software. Ini software open source ya, dikembangkan oleh Scuba University. Dan ini menurut saya bagus ya VPN-nya. Jadi koneksinya biasanya kan kalau VPN itu drop ya koneksinya, kecepatan bandwidthnya. Nah, ini masih terjaga sangat baik ya. Walaupun turun sedikit aja ini yang isu untuk penurunan kecepatan. Nah, kebetulan di sini saya sudah download software-nya ya. Download software-nya. Nah, ketika sudah dapat software seperti ini, pertama kali kita harus pindahkan ke eh, C atau ke drive C ya, sistem yang Bapak Ibu biasanya pakai ya. Saya copy paste di sini. Oh, ini sudah saya paste ya. Ini VPN lain ini. Nah, ya. Kalau sudah saya ekstrak di folder yang sama, hasilnya adalah ini ya, VPN. Ya, hasilnya adalah VPN ini. Ya, karena ini panjang ya filenya, foldernya, jadi saya ganti saja VPN Kit ini, biar mudah. Jadi kalau saya klik dua kali di sini VPN Kit, ada license, ada VPN Kit, ada ya, dan DB ada VPN Kit lain ya, ini ada XE, ini berarti ada software yang bisa kita install ya. Dan ada beberapa plugins yang nantinya Bapak Ibu ketika install software ini harus di apa namanya
folder partisinya, maaf, folder URL-nya, path-nya, path file-nya, yaitu harus mengarah ke folder ini, gitu. Sehingga dia akan otomatis mendetek beberapa plugin yang sudah ada. Cara installnya gampang ya di sini. Gitu, Pak. Gitu, ya. Ya, ini tadi saya coba grafis juga sama, tidak bisa dibuka. Ya, sama ya, seperti itu. Jadi tidak bisa diakses. Oke, ini ya. Kita next aja di sini, next. Kemudian pilih yang terus VPN client, kita next. Kemudian kita agree, next, next. Nah, pada saat ini ya directory to install on ya. Jadi kita pilih yang specify the directory ya. Kita perlu arahkan ke folder yang sama Bapak di sini ya. System C VPN kit. System C VPN kit. Saya cari di sini VPN kit ya ini ya. Kit sama VPN kit. Ya betul ya. Nanti VPN kit ya oke. Nah seperti ini. Kalau sudah kita next. Next. Tunggu beberapa saat ya. Oke, ya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah tampil filenya, ya, aplikasinya. Di sini tinggal klik 2 kali untuk koneksi ke VPN. Di sini pertama kali biasanya muncul seperti ini, VPN. Kita oke, next, ya oke. Nah, ini muncul di sini. Jadi di sini ada beberapa jaringan yang VPN yang bisa kita pakai ya Bapak Ibu. Jadi saya pakai yang di sini saja, yang paling atas ada United States di sini. Wilayahnya ada IP address-nya dan time-nya cukup lama. Ada yang lebih lama lagi ya, tapi saya pakai ini aja. Oke, oke. Kemudian dia akan koneksi, connected, sudah terassign untuk IP address yang baru ya ini connected. Kalau sudah koneksi seperti ini, kita cek situs ya, website urbanisa.com apakah bisa diakses atau tidak. Bisa. Kemudian Circle Urbanisa akses, bisa juga seperti ya. Berarti mengindikasikan bahwa komputer kita sudah bisa mengakses urbanisa.com maupun yang Circle ya. Begitu. Kemudian ini juga berlaku untuk landusing.com ya, kemudian Classroom dan lain-lain seperti itu. Untuk apa namanya? Dan konservasi sistem ini juga bisa diakses ya dengan bantuan VPN. Kalau sudah terakses seperti ini, ya semua software mestinya bisa dijalankan. Ya, bisa jalan kalau itu untuk industri. Oke, sudah buka ya.
Saya close saja, terus lihat, ya ini bisa, terus bisa terbuka, semua bisa terbuka ya. Semua bisa ya, ya sudah tidak ada masalah seperti itu. Jadi semua software bisa diakses. Tadi grafis kita coba lagi. Oke, bisa, sudah bisa terakses ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada kendala tidak bisa mengakses web aplikasi, ya pertama cek website ya vanessa.com itu bisa diakses tidak. Kalau tidak bisa, silahkan dicoba cara berikut ya, menggunakan VPN. Kalau memang betul tidak bisa, berarti ada error di websitenya. Tapi kalau misalnya tidak terakses, atau websitenya tidak apa-apa, tapi hanya masalah ISP saja, atau Internet Service Provider saja yang kita mungkinkan, kita bisa siasati dengan VPN. Ya, ya, mungkin cara ini nanti ke depan bisa diperhatikan Bapak Ibu yang untuk menggunakan VPN dan mengakses beberapa software yang kita pakai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.